sebagai plesteran dinding. Yang kelima, pasir sungai. Karakteristik dan pasir sungai. Jenis pasir satu ini berasal dari sungai yang memiliki ukuran butiran yang tidak terlalu besar maupun kecil. Ukuran butiran agregat satu ini antara 0,06 mm hingga 5 mm. Pasir sungai diambil langsung dari sungai dan biasanya merupakan salah satu gugusan dan batuan sungai yang bernitrogen. Tak heran dua jenis pasir ini juga dipercaya kuat. Fungsi pasir sungai sesuai dengan karakteristiknya, pasir satu ini digunakan untuk campuran pengecaran dan juga pondasi rumah. Menggunakan pasir sungai dipercaya menjadikan pondasi lebih kuat dan tahan ya. Jenis-jenis pasir yang bagus. Dalam proyek konstruksi atau pembangunan, pasir menjadi salah satu bahan material utama yang yang tidak boleh direlkan. Keberadaannya sangat penting karena digunakan untuk menjadi perekat dan dengan bahan lain seperti semen yang akan membuat bahan bangunan menjadi kokoh. Namun ternyata selain jenis-jenis pasir yang tersebut dijelaskan, pasir juga dapat dibedakan kualitasnya berdasarkan karakteristik standar SNI. Berikut beberapa ciri-cirinya. Satu, pasir tidak boleh hancur total saat diuji coba dengan natrium sulfat. Total bagian yang hancur hanya boleh mencapai maksimal 12%. Di sisi lain, saat diuji coba dengan magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimal hanya 10%. Kedua, tidak boleh mengandung lumpur berlebihan. Jika diukur, maka kandungan lumpur dalam pasir tersebut tidak boleh melebihi 5%. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena kandungan lumpur bisa dikurangi dengan mencuci pasir tersebut. Pasir tidak mengandung banyak bahan organik. Yang keempat, pasir yang kuat akan memiliki reaksi negatif dengan golongan alkali. Yang kelima, indeks kekerasan pasir tersebut harus di bawah 2,2. Yang keenam, karakteristiknya memiliki butiran yang keras dan tajam. Yang ketujuh, susunan pasir harus beraneka ragam. Penggunaan pasir tidak diperkenankan kecuali memiliki izin diakui dan berdasarkan tunjuk lembaga pemerintah. Berikut beberapa jenis pasir. Berikut beberapa jenis pasir. Yang pertama ada pasir beton, pasir elot, pasir pasang, pasir merah, pasir silika, pasir uruk, pasir anggas putih, dan pasir bangka. Dan penjelasan mengenai batu alam. Dikatakan batu alam adalah salah satu mineral yang menyusun bumi. Keberadaan batu alam sangat melimpah ruas sehingga dapat dimanfaatkan di banyak di, dapat dimanfaatkan di banyak daerah di Indonesia. Batu alam terbentuk karena proses alam yang telah terjadi berjuta-juta tahun yang dan masih dapat ditemui hingga saat ini. Jenis batu alam ikuti dari artikel berjudul Inversi Batu Alam dalam Jurnal Seni Pria. Batu alam dibedakan menjadi 3 jenis menurut proses terjadinya. Berikut 3 jenis batu alam. Yang pertama, batu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk akibat proses pengkristalan magma. Ketika magma mengalami penurunan suhu yang terjadi, maka terjadilah pengkristalan magma. Yang kedua, batu sedimen. Batu sedimen terjadi karena proses pengendapan yang dari kerikil, pasir, lempung, dan endapan lumpur. Proses tersebut berlangsung lama sehingga terjadi ikatan yang erat dan tertutup dengan rapat.
Batu-batuan yang dari bumi terjadi karena adanya proses pengendapan di udara yang terbuka maupun terjadi di dalam air. Proses tersebut diikuti dengan terendapnya partikel mineral yang ada di dalam air. Yang ketiga, batu metafor. Batuan metaforik adalah batuan yang terbentuk karena terpengaruh cuaca, suhu, dan tekanan terhadap batu yang ada di permukaan bumi. Lalu, apa saja jenis batuan alam yang cocok untuk dunia konstruksi? Bagi kebanyakan orang, semua batu dianggap sama. Namun bagi seorang arsitek, desainer, dan ahli geologi, setiap batu dianggap unik dan memiliki berbagai macam fungsi. Masing-masing fungsi tersebut adalah beberapa jenis batu alam yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada batu marmer, yang kedua ada batu kapur, yang ketiga ada batu travertine, yang keempat ada batu granit, yang kelima ada batu kuarsit, yang keenam ada batu alam palimanan, yang ketujuh ada batu template, yang kedelapan ada batu andesit, yang kesembilan ada batu paras Jogja, yang kesepuluh ada batu candi, yang ke-11 ada alam Cipang Merah, yang ke-12 batu alam Payam, yang ke-13 ada batu alam Putih Cacing, yang ke-14 ada batu koral, yang ke-15 ada batu susu siri. Batu juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Contohnya, untuk kelebihan tersendiri, pertama, memberikan kesan elegan, natural, dan mewah pada bangunan. Yang kedua, lumut dan jamur akan jarang muncul. Yang ketiga, cara perawatannya cukup mudah. Yang keempat, tersedia berbagai ukuran sehingga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kelima, bangunan menjadi lebih menarik dari segi interior maupun eksterior. Yang ketiga, harga jual nantinya akan lebih tinggi. Batu juga memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, warna yang cenderung tidak seragam, sulit diperbaiki. Sulit diperbaiki jika batu alam rusak. Material batu alam cukup berat sehingga pemasangannya membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, batu alam itu relatif lebih mahal. Lalu apa saja aplikasi batu alam untuk bangunan, untuk ruangan? Dari banyak batu alam di atas ada beberapa macam pengaplikasian yang dapat Anda lakukan untuk bangunan komersial seperti gedung perkantoran. Berikut beberapa pengaplikasian batu alam terhadap bangunan. Yang pertama, itu bisa digunakan sebagai fasad bangunan kantor. Sifat alami dari batu alam yang pas untuk diaplikasikan kepada eksterior seperti fasad bangunan kantor. Batu alam bisa mencerminkan ciri khas stabilitas dan sisi elegan yang unik. Warna, tekstur, serta pola batu alam akan terlihat lebih menarik secara visual dan mampu menciptakan nuansa kesegaran. Kedua, lantai. Salah satu aplikasi batu alam yang paling sering digunakan adalah sebagai lantai. Ketahanan batu alam yang sangat tinggi terhadap berbagai macam hal membuatnya sangat cocok digunakan sebagai bahan untuk lantai. Selain itu, warna dan polanya yang ini juga membuat orang-orang kantor akan makin nyaman ketika bekerja. Yang ketiga itu sebagai dinding. Kurang lebih sama seperti lantai, batu alam dapat diaplikasikan pada dinding, dapat menambah keindahan bangunan dan membuat orang-orang yang bekerja di dalam bangunan makin nyaman. Selain itu, batu alam untuk dinding juga lebih tahan noda, jadi dinding dapat bertahan lebih lama. Empat, kamar mandi. Untuk aplikasi batu alam di lingkungan kantor juga bisa diterapkan pada kamar mandi. Batu alam akan memberikan kesan yang teduh
sejuk dan artistik pada kamar mandi kantor. Dan yang terakhir, meja. Walau sering digunakan sebagai meja dapur, tetapi batu alam sangat cocok dijadikan sebagai meja besar dan biasanya hanya di ruang-ruang meeting. Seringkali orang akan menumpahkan kopi, teh, atau minuman lainnya ketika meeting. Ketika menggunakan meja batu alam, Anda tidak perlu takut akan kotor tersebut, dan meja juga dapat bertahan lebih lama. Berikut beberapa jenis macam-macam gambar batu alam. Yang pertama itu ada marmer, yang kedua ada batu kapur, yang ketiga ada batu travertine, yang keempat ada batu granit, yang kelima ada batu kuarsit, yang keenam ada batu alam Palimanan, yang ketujuh ada batu tempe, yang kedelapan ada batu andesit, yang kesembilan ada batu perak Jogja, yang ke-10 ada batu candi, yang ke-11 ada batu cupang, cupang merah, yang ke-12 ada batu alam Palam, yang ke-13 ada batu alam putih cacing, yang ke-14 ada batu koral, dan yang ke-15 ada batu alam sirih. Dan ini merupakan saya yang sedang foto bersama dengan bahan bangunan, dan ini saya sedang eh, memegang pasir beton, dan ini saya sedang eh, foto bersama dengan pasir pasang, dan ini untuk lebih detailnya pasir pasang ini seperti ini yang sudah saya fotokan. Lalu ini saya foto bersama dengan batu kerikil, dan ini foto saya foto dengan kayu bengkirai, dan ini detail dari kayu bengkirai tersebut. Dan ini foto pasir beton. Jadi ini saya beli pasir betonnya, lalu saya fotokan dan detailnya seperti ini. Dan ini pasir pasang yang saya fotokan. Dan ini saya sedang foto bersama dengan pasir pasang. Selain itu, saya juga memiliki beberapa buah-buah jenis bahan bangunan alami. Yang pertama itu ini kayu. Ini merupakan kayu kayu bengkirai, dan kayu bengkirai ini teksturnya sangatlah kasar seperti ini nih, kasar kayunya, bentuknya sangat kasar, dan kayu ini juga dapat digunakan sebagai kerangka atap rumah atau konstruksi rumah bagian atas seperti gording. Jadi ini tuh kayunya sangat kuat dan teksturnya begitu kasar, dan ini dapat dipergunakan sebagai struktur atap rumah. Lalu yang kedua ini saya apa namanya, mempunyai pasir, dan pasir yang saya miliki ini adalah namanya pasir beton. Jadi seperti inilah bentuknya, warnanya itu abu-abu. Jadi dia ini memiliki tingkat kehalusan yang tinggi. Ketika dipegang, dia akan begitu halus. Lalu ketika digenggam ini dia tidak akan membentuk gumpalan dan akan kembali buyar. Fungsi dari pasir beton ini dia untuk memperkat batu bata dan juga batu komplester dinding rumah, pengecoran dinding, dan fondasi bangunan. Teksturnya yang membuat hasil pekerjaan dengan jenis pasir ini lebih halus. Selain itu, pasir beton sering kali digunakan sebagai material agregat yang halus dalam pembuatan beton precast. Jadi seperti ini bentukannya. Dia tuh agak halus, cuma ketika digempa gitu, dia akan ambiar alias akan hancur. Seperti ini bentukannya. Jadi sekian penjelasan mengenai bahan
bangunan alami yang saya jelaskan tadi. Sekiranya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.